Shalom semuanya, selamat pagi, shalom. Bisa lambaikan tangannya yang merasa bersuka cita pada pagi hari ini. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Senang bisa melihat kalian hadir di tempat ini. Baik, sudah kelihatan wajah-wajahnya yang senyum dan sukacita. Baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kita sudah berkumpul di tempat ini. Mari kita bawa hati kita mau membawakan korban persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan di tempat ini. Serahkan pikiranmu, serahkan hatimu kepada Tuhan. Ku
ke dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Engkau sepanjang ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan kami sukacita selama pelayanan ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bagi kami boleh beribadah lagi pada hari ini. Kesempatan yang mungkin tidak semua didapatkan, kesempatan yang mungkin akan jarang didapatkan. Kami mau pergunakannya sebaik mungkin, memberi yang terbaik dalam ibadah ini, memuji, memuliakan Tuhan, meresponi firman-Mu dengan segala yang terbaik yang bisa kami lakukan. Pelayan-pelayan Tuhan yang berikan kepercayaan melayani Engkau Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menyatukan, yang memimpin, sehingga setiap pelayanan permainan musik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini, yang di lantai 1 bahkan di lantai 2. Biarlah sukacita yang sama ada dalam setiap hati kami, sehingga kami penuh dengan ucapan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh karena kondisi sakit, oleh karena apapun, biarlah damai sejahtera Allah bersama dengan mereka dan membuat mereka memiliki kesempatan lagi untuk boleh datang beribadah kepada Engkau. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, diberkati di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa semuanya, Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja Pemenang, amin. Raja Pemenang kita siapa? Yesus. Raja Pemenang kita siapa? Yesus. Mari kita naikkan pujian kita, Raja Pemenang. Kita percaya hanya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus pemenang, Tuhan Yesus juru selamat kita. Telah mengatakan
semangat gitu loh. Di WL ini di depan udah gini-gini, di WL di depan udah goyang kanan, goyang kiri, kok rasanya kurang semangat ini ya. Mari kita naikkan satu pujian lagi, saya minta semuanya lebih semangat lagi, lebih bersuka cita lagi buat Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, amin. Amin. Kita akan menari untuk Tuhan. kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini. Ada? Oke, kalau nggak ada saya opening. Oke, baik, shalom Bapak Ibu.
Saya bersyukur kalau pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, lebih tepatnya untuk bisa WL pada pagi hari ini. Saya bersyukur sudah hampir 2 tahun vakum sepertinya. 2 tahun vakum, kemudian saya kembali lagi ke sini. Ya, puji Tuhan, lewat penyertaan Tuhan saya dididik untuk selalu taat dan tunduk pada pimpinan, ya kan. Kalau boleh saya sedikit cerita tentang pekerjaan saya selama 2 tahun lalu. Saya seorang sekretaris. Dan Bapak Ibu jangan coba-coba menjadi seorang sekretaris yang masih muda, jangan coba-coba jadi sekretaris ataupun asisten pribadi. Karena hidup kalian bukan hidup kalian lagi, tapi hidup kalian milik bos kalian. Gitu. Jadi kalau boleh saya sharing, jadi selama saya bekerja saya belajar untuk taat dan dan setia gitu. Puji Tuhan, setelah 2 tahun berjalan, Tuhan begitu baik, ya kan. Tuhan memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Ya tukang listrik, ya pengurus anak, ya travel agent, ya semuanya jadi sekretaris gereja, semuanya saya kerjakan. Dari mulai ganti lampu rumah sampai lampu gereja, bangun rumah, bangun gereja, semuanya saya kerjakan. Kurang multi talent apa? Saya bersyukur, tapi itu semua kalau kita lihat ke belakang, Tuhan begitu baik, Tuhan selalu menyertai gitu kan. Saya bersyukur, saya belajar untuk tetap tunduk dan taat Bapak Ibu. Pernah suatu ketika, waktu itu bos saya mau pergi ke Israel sebelum ada perang. 3-4 minggu saya di kantornya bos saya jadi travel agent Bapak Ibu. Saya pelajari Emirates, Etihad, semua pesawat sampai ke Israel selama 4 minggu. Di kantornya bos, jadi mulai bos datang sampai pulang jam 6, jam 7 malam, kadang sampai jam 9 malam. Buat traveling tuh, nyari tiket itu yang terbaik, harga yang terbaik, the best dan sesuai jadwal. Saya nggak pernah menuntut Tuhan, saya nggak pernah bersungut-sungut Tuhan, kok tega banget ini bos saya. 3-4 minggu Bapak Ibu di kantornya bos saya, duduk di sebelahnya bos saya. Udah kan saya kan dipanggilnya Lauren cari ini, iya Bu sudah cari. Sampai 3-4 minggu saya nggak kerja apapun, cuman nyari tiket traveling, cuma nyari tiket pesawat ke Israel. Ada perang Bapak Ibu, nggak jadilah itu tiket ke Israel itu, harus di-refund. Puji Tuhan, haleluya saya pikir. Tapi saya belajar untuk Tuhan taat, udah itu pimpinan kamu, itu bos kamu harus taat apapun yang diperintahkan, ya itu. Jangan pernah mengeluh, walaupun mungkin yang lain bilang, aduh Lauren kamu kok bodoh banget katanya gitu. Udahlah Tuhan, wis enggak apa-apa, aku kayak orang bodoh, kayak orang yang nggak punya pendidikan, nggak apa-apa, udah aku diem aja di kantor, aku ikutin semua kata bos saya begitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan saya menyerah Bapak Ibu. Saya menyerah karena begitu beratnya. Saya menyerah, Tuhan udah saya akan selesaikan sampai kontrak saya berakhir. Ya sudah Tuhan, saya sudah bertanggung jawab, saya sudah melakukan yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk gereja, untuk organisasi Kristen, untuk ibu, untuk keluarganya, untuk semua orang kantor. Saya sudah melakukan yang terbaik Tuhan, tapi saya nggak bisa gitu. Tuhan saya mau berhenti, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya kan harusnya selesai kontrak itu bulan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Bulan Agustus saya berhenti kan, harusnya sesuai kontrak bulan Agustus saya berhenti. Puji Tuhan, di balik itu masih ada Tuhan Yesus, saya masih dituntut untuk taat dan setia sama bos saya. Saya harusnya berhenti bulan Agustus kan 3 bulan. Agustus berarti pokoknya saya harus berhenti di bulan Oktober. Bulan Oktober saya harus berhenti, diperpanjang sampai bulan Desember Bapak Ibu. Saya mau nggak mau, saya paksa bos saya, Bu saya harus berhenti bulan Desember, saya nggak mau tahu Bu. Kenapa Lauren? Iya Bu, orang tua saya minta saya berhenti Bu. Ya udah saya berhenti. Karena Bapak Ibu kalau saya masih ngelanjut Bapak Ibu, nggak selesai nih kontrak berakhir. Padahal kontrak sudah berakhir bulan Agustus. Tapi saya masih, ya Tuhan Yesus, sabar. Akhirnya Bapak Ibu, karena di bulan Desember ibunya ngasih pilihan kan. Kamu mau, karena ibunya bulan Desember mau ke Cina. Dikasih pilihan sama ibunya, kamu mau tetap lanjut kerja sampai saya nunggu pulang dari Cina, atau kamu berhenti bulan Desember. Kalau nunggu sampai pulang dari Cina, bulan Januari Bapak Ibu, waduh Tuhan, tambah ibunya pergi itu 2 minggu, kita kerja kayak banting tulang, banting kuda, sudahlah, udah kayak gitu kan. Akhirnya udah Bu, saya enggak mau Bu, saya Desember aja Bu berhenti, saya Desember Bu saya berhenti. Oke, ya udah kalau gitu kita selesaikan semua serah terimanya, nunggu saya pulang dari Cina katanya.
Iya Bu, saya tunggu. Pulang dari Cina sekitar tanggal 10, tanggal 12-an, pokoknya di minggu kedua saya tunggu. Saya masih datang ke gereja karena diundang Natal, diundang Pro-M, ibadah pemuda saya masih datang. Saya masih ketemu ibunya, masih say hello, terus saya tanyakan, "Ibu gimana Bu, serah terima saya?" "Tunggu ya, saya masih capek pulang dari Cina." Haleluya. Habis gitu bulan Januari, akhirnya di pertengahan tanggal 26, 27 saya datang Bapak Ibu. Rumah saya di timur, kantor saya di barat sana, di ujung barat. Akhirnya Tuhan bilang, 2 hari Bapak Ibu saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Saya pulang jam 9 malam, jam 8 malam nggak dapat apa-apa. Katanya masih belum ada yang selesai. Saya nangis Bapak Ibu, nangis, Tuhan kok tega banget ini bos saya kayak gini. Saya cuman butuh ijazah Tuhan, kok susah banget. Saya beneran nangis karena ngerasa Tuhan saya kurang apa. Saya sudah taat sama pimpinan saya, disuruh datang saat orangnya pulang dari Cina, saya ikutin pulang dari Cina. Saya tungguin cuman buat ijazah Bapak Ibu. Akhirnya dari situ saya kecewa Tuhan, udahlah wes ijazah nanti dulu wes. Aku masih kecewa sama pimpinan saya sudah nunggu pulang dari Cina nggak dikasih itu ijazah. Ya Tuhan, saya bilang sabar. Akhirnya sebulan kemudian, bulan Februari, tepat di tanggal 26-27 Februari, saya WA bos saya, "Bu, bagaimana Bu kelanjutannya Bu?" Saya bilang, "Iya Lauren, kamu datang ke kantor ya. Kamu datang dari pagi." "Iya Bu, saya datang dari pagi." Saya datang dari pagi Bapak Ibu sampai jam 9 malam tidak digubris sama ibunya. Datang yang ketiga kali, aduh Tuhan, dalam hati, ayo tapi saya sudah paksa sama ibu, kalau ibu, pokoknya ibu ya selesai nggak selesai di tanggal 2 hari itu, tanggal 2 Maret ijazah harus keluar. Saya bilang, "Saya kurang apa Bu?" Saya bilang, "Saya enggak mau tahu, pokoknya bulan Februari harus keluar, selesai enggak selesai serah terima harus keluar." Saya kurang apa Bapak Ibu? Udah dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ijazah enggak keluar-keluar Bapak Ibu. Saya belajar untuk taat Tuhan, taat, setia, udah jangan keluar dengan keadaan yang enggak baik kan, karena enggak baik. Saya bilang, "Udah Tuhan, saya mau keluar baik-baik." Saat saya taati, saya turuti semua perintahnya karena saya tahu Engkau memberikan otoritas pada pimpinan saya bilang, ya sudah. Akhirnya puji Tuhan, di Februari terakhir, di hari kedua, puji Tuhan semuanya sudah selesai. Saya sudah bebas, sekarang sudah fit lagi kembali seperti sekarang, udah nggak seperti dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu lihat saya badannya lebih kuying daripada sekarang Bapak Ibu. Naik turun tangga 10 kali dalam sehari. Jadi saya bersyukur semua penyertaan Tuhan, saya dituntut belajar untuk taat dan bersabar akan semua perintah-perintahnya. Memang sulit Bapak Ibu belajar untuk taat, untuk nggak berontak. Aduh Tuhan, aku nggak mau. Itu susah banget. Apalagi sama pimpinan kan, karena mereka yang gaji kita kan. Nggak mungkin kita nolak. Nggak mau Bu, saya nggak mau. Nggak bisa, karena kamu digaji. Mau nggak mau kamu harus taat. Kamu nggak bisa komplain apapun yang terjadi. Ya itu resikonya ditanggung sendiri begitu. Nah, itu sekian kesaksian dari saya bersyukur saya bisa kembali di tempat ini, saya bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat kita semua supaya kita lebih taat dan tunduk atas otoritas kita. Baik, kita tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh iya, persembahan, ya Tuhan Yesus. Kita waktunya persembahan kita yang pertama untuk pelayan Tuhan. Kepada petugas persembahan saya persilakan.
Bapak Ibu untuk persembahannya. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, kepada kebenarannya yang menuntun setiap langkah kita. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal Tuhan. Ku
seringkali kami mengabaikan akan segala firman-Mu untuk kami lebih mengenal Engkau. Dan seringkali kami mementingkan diri kami Bapa. Tetapi di pagi siang hari ini Tuhan, kami belajar lagi untuk lebih mengenal Engkau, lebih peduli terhadap peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa tuntunan Tuhan itulah yang membuat kami bahagia, membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di siang hari ini, dan Roh Kudus yang menuntun setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu, dan memampukan kami untuk melakukan firman Bapa. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah tuntunan Tuhan juga yang menuntun dalam setiap tutur kata yang dikeluarkan oleh hamba Bapa. Terpujilah Tuhan, Engkau yang menolong pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan, sudah duduk. Para pemain musik silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat yang di lantai 1 shalom. Iya, puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menantikan hasil pemilu yang segera akan diumumkan oleh KPU paling tidak tanggal 20 Maret nanti. Tapi sudah kelihatan gambarannya sedikit bagaimana perjalanan yang panjang dari Pilpres, khususnya saya menyoroti Pilpresnya, dari perjalanan menuju pada sebuah kemenangan. Saya coba mengulik-ulik, melihat-lihat di internet jejak-jejak digital dari perjalanan panjang kita melaksanakan pemilu ini. Dan saya menyimpulkan dan membuat sebuah grafik yang cukup menarik untuk kita perhatikan dengan seksama. Kalau saudara melihat yang warna kuning itu ya, betul kuning. Warna kuning itu adalah grafiknya Pak Ganjar. 2 capres saja ya, kalau 3 terlalu panjang nanti. Yang warna merah itu adalah Prabowo, ya, Pak Prabowo ya. Saudara perhatikan perjalanannya ya. Mulai bulan Mei 2023 itu Pak Ganjar warna kuning itu elektabilitas itu Mbah, ini loh Mbah, tingkat memilihnya itu Mbah, bakal menang gitu loh. Dia itu sudah 35% yang warna kuning sebelah kiri. 35%, sementara Pak Prabowo itu 32%. Menang siapa harusnya? Pak Ganjar ya. Jangan baper ya kalau yang ini saya tidak bicara politik, ini judulnya kan strategi perjalanan menuju kemenangan. Saya mau lihat ini dulu supaya jemaat lebih paham mendarat khotbah saya ya. Itu bulan Mei. Lalu Mei, Juni, Juli enggak saya masukin sudah. Saya langsung lompat Agustus 2023. Itu Pak Prabowo Agustus 34,4%, Pak Ganjar 34,4%, Pak Prabowo 34,4%. Pak Prabowo nyalip 0,4%. Di bulan Agustus Pak Prabowo naik. Berarti antara bulan Mei sampai Agustus ada 3 bulan adu strategi. Ya, adu strategi dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tim suksesnya Pak Ganjar dan tim suksesnya Pak Prabowo, partainya Pak Ganjar dan partai koalisinya Pak Prabowo. Itu ada strategi. Ya, ini bukan jimat, enggak pakai jimat orang ini. Strategi politik.
Dan ternyata strateginya kelompok Prabowo unggul walaupun masih tipis. Ternyata strategi dari Pak Ganjar tidak dirubah. Strategi dari Pak Ganjar tidak dirubah sehingga apa yang terjadi? Di bulan Desember nyungsep. Pak Ganjar di bulan Desember tinggal 23,8%, Pak Prabowo naik jadi 45%. Berarti ada adu strategi 3 bulan, Agustus, September, Oktober, Desember, November, ada 4 bulan adu strategi, dan Pak Ganjar dan kawan-kawan tidak merubah strateginya, ketinggalan. Makin jauh melesat. Pak Prabowo memasang strategi santain aja, jogetin aja, ya, gitu ya. Ada apa? Ceng. Itu termasuk strategi. Pak Prabowo nggak bisa gitu dulu. Taunya Pak Prabowo itu mukul-mukul meja. Waktu 2019 kan gitu, mukul-mukul mimbar terus kalau kalau kampanye. Sekarang naik jadi merah. Ini strategi. Nggak ada Kopassus diajari enggak ada. Enggak ada itu. Diajari itu nembak. Ya. Tapi inilah strategi. Sehingga hari ini saudara bisa cek, hari ini Pak Ganjar dari real count, perhitungan nyata dari KPU itu sudah tinggal 16%. Ada anomali istilahnya. Bukannya makin naik malah makin turun, dan Pak Prabowo makin menjulang menjadi 58% hari ini. Ini adalah strategi menuju kemenangan. Tidak bisa tidak dibutuhkan strategi, amin saudara. Termasuk kita di dalam Tuhan ini. Karena yang sedang kita hadapi adalah setan dengan kerajaannya yang juga menggunakan strategi. Hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan menuju kemenangan bagian yang kedua. Dan hari ini kita akan melihat sebelum Paskah nanti hari Minggu 31 Maret, khotbah kita arahkan terus menuju pada kemenangan. Dan hari ini kita belajar dari strategi yang digunakan oleh Petrus, mirip-mirip dengan strategi yang dikenakan oleh kawan-kawan dari Pak Ganjar. Apa? Gagal. Makin jauh. Kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Saya membaca ayat 69, jemaat responsoria meresponi ayat yang ke-70 dan seterusnya ya. Saya membaca Matius 26 ayat 69, demikianlah firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Jemaat. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Aminkan firman Allah. Amin. Saudara perhatikan, kisah yang barusan kita baca adalah kisah kegagalan. Lupa pendeta, ngapain kita mau menuju kemenangan, tapi hari ini kok mendengarkan firman Tuhan tentang kegagalan. Ini juga adalah sebuah strategi.
Belajar dari kegagalan adalah strategi. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus terjadi kegagalan dari kawan kita tadi, Bapak yang saya sebutkan tadi. Tapi pada bulan Agustus sampai Desember tidak mengevaluasi dan mempelajari. Kegagalan ini karena apa? Ternyata ini adalah prinsip yang umum, saudara. Ternyata ini prinsip yang biasa, saudara. Yang semua manusia harus memperhatikannya dengan baik. Petrus mengalami kegagalan. Mengapa? Petrus telah meremehkan peringatan. Jangan remehkan peringatan. Coba ulangi kalimat saya ini. 2 ya. Jangan remehkan peringatan. Coba tunjukkan slide saya. Ini hasil dari Korlantas Polri. Korlantas Polri menyatakan kesimpulan mereka melihat banyaknya kecelakaan di Indonesia. Akhirnya mereka simpulkan begini. Korlantas Polri tegaskan, kecelakaan berawal dari pelanggaran. Kegagalan selalu berawal dari pelanggaran akan peringatan. Sudah dikasih tahu lampu merah itu berhenti, diterobos, kecelakaan. Sudah dikasih tahu ada garisnya lurus, tidak putus-putus. Artinya tidak boleh menyimpang dari jalurmu, masih menyimpang, dilindas truk. Sudah dikasih tahu kalau menggunakan sepeda motor itu harus lengkap semuanya, alat-alatnya dicek, bannya, anginnya harus dicek, tidak dicek, kecelakaan, ban meletus. Dan masih banyak lagi. Ternyata kita memperhatikan tidak ada kegagalan itu yang muncul ucuk-ucuk. Bahasa Jawa di sini. Ternyata kegagalan itu tidak ada yang datang mendadak dan tiba-tiba. Sehingga kita mengatakan, ini pekerjaan setan ini. Perhatikan saudara. Tidak semua kegagalan yang dialami itu karena setan. Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik penyangkalan dari Petrus ini, maka kita bisa akan cepat-cepat mengatakan, iya Petrus itu diganggu setan. Tidak diganggu setan si Petrus. Yang diganggu setan itu siapa? Yudas. Yang gantung diri, kemarin itu sudah saya khotbahkan. Tidak diganggu sama setan, tidak ada setan di sini yang terlibat. Kegagalan itu ternyata tidak datang spontan. Kegagalan itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari. Saya sudah tunjukkan tadi, strategi menuju kemenangan pilpres saja itu harus hati-hati. Setahu saya sudah banyak orang yang menasehati. Karena saya ikuti terus ya di YouTube itu, dinasehati. Ketika debat kedua, apalagi debat yang terakhir, semua menasehati Bapak kita yang satu itu. Dinasehati. Pak, Bapak menyerang loh itu begini. Tidak peduli, malah dikeluarkan, mohon maaf, dikeluarkan semua senjatanya, dikeluarkan Pak Ahok. Menyalahkan ini, dikeluarkan semua. Akhirnya apa? Makin jatuh. Peringatan itu penting saudara. Kalau kita memperhatikan ternyata Petrus tidak gagal begitu saja. Tidak seperti disambar petir. Telah dimulai ketika Petrus sudah abai terhadap peringatan. Kegagalan Petrus bukan waktu ayam berkokok itu saja. Kegagalan Petrus bahkan sudah dimulai jauh-jauh hari ketika Yesus belum ditangkap, belum akan disalibkan. Mari kita membaca, saya buktikan lewat Nats. Dia sangat meremehkan peringatan, dia sangat mengabaikan peringatan rambu-rambu yang sudah Yesus katakan. Dan disinilah awal dari kegagalan kita. Matius pasal yang ke-26 ayat 31 sampai 35. Tolong dibacakan untuk kita. Matius 26, 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Ini peringatan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu? Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Malam ini semua imanmu akan tergoncang. Harusnya kalau Yesus berbicara itu bukan prediksi. Kalau Tuhan yang berbicara itu bukan perakiraan.
Kalau Tuhan berbicara itu sebuah kepastian dan harusnya kita berkata, murid-murid harusnya segera menangkap itu dan berkata, iya tak Tuhan, tolong kami Tuhan. Ini loh seringkali kita kadang lebih hebat dari Tuhan. Dan Petrus memposisikan diri betul lebih hebat dari gurunya. Lanjut, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sudah jelas. Ada tertulis kata Yesus, ini bukan prediksi. Bukan omongan saya, bukan karena saya baper lalu ngomong gini. Enggak, ini sudah menjadi data statistik dari sorga. Ini sudah hasil penelitian dari Allah Tritunggal. Apa itu? Bahwa kalian akan terganggu imannya. Ini saya berkhotbah mungkin menjungkir balikkan cara berpikir kita selama ini dalam mengikut Tuhan. Saya tunjukkan fakta-fakta dari Alkitab bahwa Yesus sudah memperingatkan, tapi peringatan ini diabaikan. Sampai Yesus mengatakan, aku ngomong ini ada tertulis loh. Waktu gembala ditangkap, kalian akan tercerai-berai. Tapi perhatikanlah respon dari murid ini, khususnya Petrus yang kelihatan sok hebat ini. Ayat 33 lompat saja, ayat 33. Petrus menjawabnya, Ya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali tidak. saya kira respon dari Petrus ini tak mungkin disampaikan begini. Sekalipun orang ini imannya goncang, aku tidak goncang. Saya rasa tidak mungkin. Pasti dia, karena saya orang Indonesia mungkin, mana kalau semua orang sini ini sebelah sini goncang imannya, aku enggak loh. Pasti gitu, enggak mungkin gini. Ya kalaupun goncang imannya, sombong. Angkuh, abai terhadap peringatan, diingatkan lagi sama Yesus. Loh Petrus, tak kasih tahu ya schedule-nya. Saya kasih tahu ya jadwal-jadwalnya, kapan kalian tergoncang imannya. Saya kasih tahu, perhatikan peringatan ini ya. Tidak diperhatikan, ayat 34. Yesus berkata kepadanya, Ya. aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini adalah waktunya, adalah harinya. Terus? sebelum ayam berkokok, Sebelum adalah urut-urutannya. Apalagi ya. Peringatan Tuhan sudah jelas rambu-rambunya. Dilarang masuk, awas sini, belok kiri, tidak boleh. Jelas sekali. Malam ini, masih kurang, sebelum ayam berkokok. Terus? engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lagi-lagi perhatikan ayat 35. Respon orang yang sombong rohani. Respon dari seorang hamba Tuhan yang sombong rohani. Respon dari anak Tuhan yang merasa sudah lebih rohani daripada Allah. Mengerikan. Ayat ini mungkin selalu kita baca biasa. Tapi hari ini menjadi luar biasa. Menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sombong rohani. Ayat yang selanjutnya ayat 35. Kata Petrus kepadanya, Ya. sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Keren. Bahasanya orang-orang Kristen sekarang keren sekali. Tinggi sekali, ajaib. Kita akan mengguncang sorga katanya, matilah kita. Bahasanya hebat. Ya, aku tidak akan menyangkal engkau, keren. Untuk kali ini mungkin Petrus maju lagi selangkah ke depan dan berkata, meskipun semuanya ini menyangkal engkau. Bro, guru, I'm not. Dianggap kata-kata Yesus itu peringatan-peringatan dari Yesus yang sudah detail harinya, detail waktu-waktunya, itu dianggap kok kurang rohani guru ini. Kok kurang rohani pendeta ini ya. Masa pendeta ini ngasih tahu ke kita hati-hati loh nanti goncang imanmu ya. Hati-hati loh ya kalau uangnya harus diatur gini. Kurang iman pendeta ini. Masa kita lebih beriman? Siapa sih kok ngomong-ngomongin perkatakan yang bagus, perkatakan yang rohani, jangan perkatakan yang jelek-jelek. Jangan begitu ya. Yesus berbicara ini, dia berbicara tentang kebenaran. Dia berbicara tentang peringatan. Sekalipun aku harus mati. Aduh keren banget ini. Ini bahasa menurut saya
Bahkan kita tidak mungkin mengungkapkan ini. Saking kerennya kalimat ini, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wow. Apa yang terjadi setelah itu? Baca lagi, lanjut. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Iya, semua murid pun ikut-ikutan. Kita coba memperhatikan ayat yang ke-31. Yesus sudah memperingatkan sebuah fakta. Apa itu? Akan terjadi kegoncangan iman, bukan sebuah ramalan, bukan sebuah prediksi. Karena apa? Setiap firman Allah itu bersifat pasti. Amin, saudara. Setiap firman Allah, setiap nubuatan-nubuatan di Alkitab itu bersifat pasti. Walaupun keadaan yang kita lihat tidak memungkinkan nubuatan ini digenapi, jangan kamu kaget. Tiba-tiba cuaca bisa berubah dan janji firman Allah harus digenapi. Makanya kita banyak seringkali kaget dalam mengikut Tuhan. Kaget dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Kita menggunakan pedoman-pedoman dari dunia ini dalam menjalani hidup kita. Saya pastikan saudara, pedoman untuk hidup berhasil di dunia ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Hanya pedoman itu sangat minim kualitasnya dibanding Alkitab. Maka saudara sangat beruntung dan saya sangat beruntung pada hari ini. Kita selalu diingatkan dengan sebuah kualitas peringatan yang jelas. Ada banyak rambu-rambu di lalu lintas itu kadangkala jebakan Batman ya. Saya harus akui itu. Dan kepolisian, Kementerian Perhubungan harus memperbaiki itu. Kenapa? Dikasih rambu-rambu di belakangnya pohon. Dinas Perhubungannya tidak komunikasi dengan pihak Satpol PP atau Pertamanan. Supaya apa? Pohon yang terlalu tinggi ini dipotong. Karena apa? Ternyata ada tulisan dilarang sepeda motor melintas. Begitu mereka melintas, polisi sudah ngintip di sana. Prit katanya. Kena kutilang kau katanya. Orang Batak balaslah, perkutut kau katanya. Karena dibilang kutilang kan. Orang Batak nggak terima. Apa? Kau bilang aku kutilang? Kau perkutut. Karena apa? Ada rambu-rambu yang nggak jelas. Tapi peringatan yang diberikan oleh Yesus ini sangat jelas. Sangat detail. Maka apapun yang disampaikan oleh Yesus harus menjadi peringatan bagi kita. Goncangan iman. Perhatikan jemaat. Goncangan iman itu harus terjadi. Jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya kuat. Kepada keluarga saya selalu ingatkan itu. Kepada mahasiswa, murid-murid saya, calon-calon pendeta, selalu saya ingatkan. Beriman dan mengikut Tuhan itu bukan sugesti. Bukan merasa kalau aku sini sudah kuat, bukan. Justru kita harus menyadari aku adalah orang lemah. Amin saudara. Harus menyadari itu. Aku ini adalah orang yang lemah. Aku butuh peringatan. Aku butuh diberitahu. Dan Tuhan sudah menjelaskan kepada Petrus dengan sangat-sangat jelas. Firman Allah tidak pernah salah. Harusnya ketika Tuhan Yesus mengatakan iman kalian akan tergoncang, semuanya harusnya tertunduk dan mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Bagaimana caranya supaya iman kami, kalau iman kami nanti goncang, kami jangan sampai tergeletak dan menyangkal Engkau. Harusnya itu yang kita kerjakan. Harusnya itu yang kita lakukan. Ayat yang ke-34 tadi sudah kita baca, detail sekali peringatannya. Malam ini, kronologinya sebelum ayam berkokok. Berapa kali menyangkalnya? 3 kali, sampai jelas. Sampai 3 kali nanti kamu jatuh, Petrus. Itu pun dianggap sepele oleh Petrus dan dibalas semua perkataan Yesus tadi omong kosong. Dia jawab, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Sehingga itu dianggap, peringatan-peringatan Yesus itu dianggap sesuatu yang tidak benar, yang tidak berguna. Ini seringkali
kita lakukan. Mungkin kita tidak menyangkal Yesus. Tapi saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan tiap minggu di sini. Tapi seringkali kita abai. Saya harus jadi pendeta yang agak ceriwis dan agak rewel ya. Terkait pemberitaan firman Allah, saudara harus fokus. Kadang sudah didengar pun gini nggak paham gitu ya. Kita lihatin pendeta tapi nggak paham. Apalagi tidak fokus. Rugi sekali. Saya harus berkata pada diri saya, ya ampun Tuhan, Petrus ini hidup bareng dengan Yesus, makan bareng dengan Yesus, lebih dari Christine tadi, sampai tidur sama satu tempat dengan bosnya, ibu gembalanya. Ya, saya malu tadi, sungguh ya saudara ya. Saya bilang sama Nelson ya, ampuni kami son para pendeta ya. Lu sungguh kan saya bilang, kami kadang keterlaluan sonnya. Pendeta itu memperlakukan jemaat sampai kayak gitu kan. Gak tahu ditambah enggak itu bonusnya itu. Iya sungguhan loh, saya malu loh diceritain gitu tadi. Bosnya dia itu adalah ibu gembala. Lah isin aku kan. Kalau ada pendeta seperti itu kan berarti aku juga kan. Betul kan? Saya bilang sama Nelson, kami para pendeta yang kadang-kadang berlebihan. Dia hidup bersama dengan Yesus, dengan gurunya, tapi bisa gagal, bisa jatuh. Maka saya sebagai pendeta yang tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah makan bersama dengan Yesus, untuk apa saya harus menyombongkan diri dan berkata, aku tidak mungkin tergoncang imannya. Please, dalam mengikut Yesus ini dibutuhkan ternyata kejujuran. Kejujuran. Dan kejujuran ketika kita berkata aku lemah, itu bukan kelemahan. Perhatikan baik-baik anak-anak muda yang kuat-kuat. Ketika engkau jujur dan berkata kamu kurang pintar, kamu kurang tahu, kamu kurang berpengalaman, itu bukan kelemahan. That is the strength. Itulah yang menguatkan engkau, itulah sebuah kekuatan. Amin saudara. Terbalik dengan teori di dunia sana. Dipoles-poles, digaya-gaya, performanya dibuat-buat, padahal dia rapuh di belakang panggung. Kekristenan berbeda. Ketika engkau merasa kamu kuat, kamu akan jatuh. Ketika engkau merasa lemah, kamu akan butuh Tuhan. Amin. Ini penting, ini rahasia kehidupan. Saya kasih tahu kepada anak-anak saya. Ini rahasia kehidupan. Tantangan yang kalian hadapi ke depan sana itu luar biasa. Kalau kalian hanya menggunakan filosofi, pendidikan, nasihat-nasihat dunia, ambrol, lol, brol. Tapi kalau kalian memperhatikan peringatan-peringatan firman Allah, detail. Jadikan peringatan-peringatan khotbah-khotbah itu menjadi menu sehat di dalam jiwamu. Nikmati, telan, terima dengan baik. Dan rasakan kekuatan dari Tuhan. Makanya saya selalu katakan rugi sekali jemaat ini. Apalagi di jemaat ini dipersiapkan firman Allah itu bukan asal-asalan. Serius, sungguh-sungguh. Sayang sekali dalam pemberitaan itu dianggap sepele dan dianggap seperti tidak berguna. Petrus kita sudah melihat kegagalannya, tadi udah kita baca. Gagal jatuh. Hanya beda sedikit saja dia dengan Yudas. Yudas meresponi kegagalannya dengan bunuh diri. Petrus meresponi kegagalannya dengan menangis dan bertobat. Sama saja sebenarnya. Nyaris saja tidak ada kebanggaan seharusnya kita menjadi anak Tuhan ini. Yang menjadi kebanggaan kita hanya Kristus Yesus. Kita ini seperti domba saja. Tidak ada domba yang berkata aku kuat, aku hebat. Karena domba tidak berdaya tanpa gembala. Kita rawan saudara. Kita rawan, kalian rawan di sana. Kalian rawan di tempat pekerjaan. Kalian rawan di sekolah kalian. Kalian rawan di pergaulan kalian. Tanpa firman Allah, kalian akan hancur. Saya akan hancur. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita mendapat nasihat yang begitu dalam pada pagi hari ini. Tentang pentingnya memperhatikan firman Allah. Jangan pernah merasa lebih hebat dari Yesus.
Kalau kalian pernah mendengar di luar sana, mungkin dengar kata-kata orang. Jadi orang Kristen itu perkatakan kita hebat, kita ini kuat. Dengarin aja. Itu yang disebut dengan antromorfisme. Menggerakkan gairah dari diri sendiri manusia. Dan kita merasa pada ujungnya gerakan antromorfisme ini akan membuat kita I not need God, tidak butuh Tuhan. Akhirnya kita berkata, aku tidak butuh istri. Aku tidak butuh suami, aku bisa kok ngerjainnya. Bahaya kalau suami istri sudah ribut di rumah dan muncul itu. Ya, aku nggak butuh kau suami, aku bisa kok ngangkat LPG ini. Itu kamu sudah diambang sesuatu. Aku nggak butuh orang tua, kenapa? Aku bisa mencari uang sendiri. Sudah dekat, sudah tinggal 5 meter kau masuk jurang. Apalagi ketika kita, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak perlu Tuhan. Kita sudah diambang kehancuran. Sangat bagus sekali jika cepat-cepat kita meraih dan menerima, ya Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Inilah letak kegagalan dari Petrus. Dalam kitab Amsal kita melihat, kita perlu melihat ini peringatan-peringatan ini begitu penting. Amsal pasal 15 ayat 22, tolong dibaca. Amsal 15 ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, Ya, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. saya ulangi ya. Kita merencanakan sesuatu, potensi persentasi gagalnya itu sangat besar kalau apa? Kalau sedikit nasihat. Kalau kamu merencanakan sesuatu, wis aku mau rencanakan ini, kamu diem-diem, tidak ada yang menasehati kamu. Itu persentasenya gagal 98%. Hati-hati kalau merencanakan sesuatu tidak minta nasihat ya. Anak-anak muda paling tidak suka dinasehati. Tapi persentase kegagalanmu sangat besar. Ini firman Allah, jangan abai. Jangan jawab di dalam hatimu, enggak benar itu. Ini firman Allah. Cepat tangkap dan katakan, ya Tuhan, aku butuh nasihat. Dengan rancangan akan gagal, orang akan gagal kalau tidak ada yang menimbang. Karena rencana-rencana kita manusia seringkali sudah diracuni, pikiran kita yang berdosa ini sudah diracuni dengan hawa nafsu, diracuni dengan perasaan, diracuni dengan keinginan. Harus ada pertimbangan, tetapi bisa terlaksana kalau penasehat banyak, bukan penasehat ada, harus banyak. Makanya saya walaupun saya sebagai pendeta, sekolah tinggi, saya pasti minimal minta 2 signal. Setiap mau mengambil keputusan, ini minimal 2 signal nasihat yang pas dengan rencana saya. Bisa saja contohnya pas Pak Yepta saya ajak bicara, dia bicara tepat dengan rencana saya, itu signal dari Tuhan. Tidak perlu nunggu, dengarkan suara Tuhan, dengarkan. Tidak, di sekitar kita sudah Tuhan kasih nanti pesan-pesannya kepada keadaan, kepada orang-orang. Perhatikan baik-baik. Minimal 2 signal, 2 saksi cukup, 3 saksi kuat. 2 saksi cukup, 3 saksi kuat. Perhatikan, harus banyak. Jangan tutup telinga untuk nasihat. Jangan tutup telinga untuk peringatan. Dengarkan baik-baik. Karena apa? Tuhan ingin kamu sukses, amin. Tuhan ingin kamu berhasil. Dengarkan hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang mendengarkan rekaman ini. Tuhan ingin Petrus berhasil. Tidak pernah direncanakan oleh Tuhan dia gagal, makanya diperingati. Banyak nasihat Tuhan tadi, detailnya banyak sekali. Tidak cukup 1, masih dilihat Petrus ini kok ngelama ini. Malam ini loh Petrus, 3 kali yang berkokok. Enggak. Kalau aku Yesusnya kampret 3 hari ini, bablek ini. Untung Yesusnya bukan orang Batak. Sudah dikasih tahu loh detailnya. Masih tambah lagi, saya tambah 1 lagi Kak Nelson. Amsal 24 ayat 6. Supaya banyak nasihat Nelson ini. Supaya berhasil hidupnya. Amsal 24 ayat 6.
Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Iya, ini peperangan dan kemenangan. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Apa jemaat? Mau menang? Mau nikahmu menang? Mau kuliahmu selesai menang? Mau masa depanmu bagus? Oma-oma mbah-mbah yang sudah menanti kedatangan Tuhan mau happy ending? Loh ya tuh, saya mau ngomong apa lo? Masa saya bilang sama mbah-mbah ini, Tuhan panjangkanlah umurnya 50 tahun lagi. Ngomong kosong. Ya, siapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Mau sukses, happy ending? Ini. Kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Harus banyak penasehat. Penasehat presiden, Wantipres namanya. Dewan Pertimbangan Penasehat Presiden, itu lebih dari 3. Banyak sekali penasehatnya, penasehat bidang hukum, penasehat bidang ekonomi, penasehat bidang kesehatan, itu terus dibisiki dia. Pak, kadangkala kita lihat Pak Presiden yang bijaksana kan, kalian tidak tahu orang-orang di belakangnya itu. Termasuk istrinya adalah penasehat ajaib. Istri kita itu adalah salah satu penasehat ajaib yang Tuhan taruh di situ ya. Suami-suami, tolong dinaikkan gaji penasihat ini. Ya perhatikan baik-baik ya. Kemenangan itu tergantung loh, depend on, tergantung loh. Bukan dipengaruhi, tergantung. Kalau tidak dilakukan pasti gagal. Tergantung pada penasihat yang banyak. Makanya rindukan banyak penasehat, amin. Tanya orang. Tanya orang. Tanya pendapat, berdiskusi. Karena kalau kamu jalan sendiri, ketahuilah jalanmu itu sedang menuju kepada kegagalan. Dengar nasihat, nasihat firman Allah yang terutama, dengar nasihat dari orang-orang yang Tuhan pakai, karena keberhasilan tergantung pada banyaknya nasihat. Petrus tidak mau tahu, tapi justru, ya, perhatikan baik-baik. Justru kita kembali ke Matius pasal 26 tadi. Ketika Petrus mengatakan, perhatikan guru, meskipun semuanya ini menolak engkau, menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Lalu murid-murid bilang apa saudara? Murid-murid yang lain, tolong kita kembali ke situ ya. Matius pasal yang ke 26 ayat yang ke 35. Coba perhatikan ini. Ada gerakan latah berjemaah di sini. Ayat 35. Matius 26 ayat 35. Tolong baca Kak. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Ya. aku takkan menyangkal engkau. Baca, jemaat ikut baca. 1, 2, ya. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Inilah yang disebut dengan sugesti iman. Latah iman, latah berjemaah. Dan ini terjadi di banyak gereja. Saya cinta gereja, tapi saya harus bicara. Perhatikan, karena ada seorang Petrus yang berkata seperti ini, ayo iman kita hebat. Walaupun orang di luar sana akan goncang imannya, kita tidak. Jemaatnya Petrus bilang apa 11 orang? Ya, iman kita hebat, iman kita kuat. 11 murid pun mengatakannya juga. Kalau saudara baca di Taman Getsemani apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mabur. Berarti kata-kata ini adalah kata-kata iman yang kosong. Ini harus dibuang dari gereja. Kata-kata iman itu bukan sugesti, bukan latah berjemaah. Bahaya sekali saya menyatakan pada diri saya, kalau pendeta latah iman, iman yang kosong, jemaat juga ikut. Petrus seorang pendeta, langsung 11 orang ikut. Ya, semua orang goncang imannya, kami tidak. Iya kan? Boleh kita menggerakkan jemaat, ayo katakan kita diberkati. Tapi sesungguhnya itu hanya latah berjemaah. Iman bukan seperti itu.
Iman itu adalah orang yang memperhatikan peringatan, bukan kata-kata. Ada baiknya perkatakan iman, tapi sudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang sudah kepincut dan kena racun yang disebut dengan teologi kemakmuran. Perkatakan iman, tapi semuanya imannya kosong. Iman yang berisi adalah iman yang memperhatikan peringatan, menyimpan firman Allah, itulah yang benar. Kadangkala orang bukan Pentakosta ya, saya perhatikan orang-orang Protestan itu ya, bukan Prosetan ya, Protestan, saya perhatikan mereka diam-diam aja. Tuhan Allah di pada saat ini. Orang Pentakosta kan, kalau dilihat diam, WL-nya lihat diam, ayo gerakkan sedikit. Betul ya, WL kita semangat ya. Iya kan, kurang jauh katanya. Ayo keluar, saya dulu keluar dari kursimu gitu. Nggak ada apa ini ya? Saya di gereja saya yang lama kan enggak pernah gitu. Keluar dari kursimu gitu. Gereja apanya ini? Keluar langsung. Mari kita berdangdut. Wah ini udah. Tapi pulang-pulang semuanya kacau. Termasuk pemain musiknya ternyata kampret. Iya, jadi hanya di gereja aja. Tapi orang Protestan kadang-kadang gini, dingin gitu ya. Ya Tuhan, karuniailah kasih-Mu. Tapi mereka ini ilmuwan terkenal. Mereka ini adalah imannya yang sangat-sangat kuat gitu. Kadang-kadang tenang. Saya tidak menginginkan kita jadi gereja Protestan karena kita sudah Pentakosta. Tapi jangan Pentakosta yang kosong, itunya maksudku. Jangan hanya latah-latah begitu, tapi kita berisi, amin saudara, berisi. Kita gabungkan gereja kita ini, gereja Pentakosta dan Protestan yang imannya kuat, teguh, tapi juga ekspresi imannya jelas gitu ya. Kalau mereka sukacita pun, ada sukacita di dalam hatiku, ada sukacita di dalam hatiku. Ya gitu aja ya. Ya. Tapi kalau Pentakosta belum lagu duka cita pun jadi sukacita. Kematian Yesus di kayu salib. Ya gitu ya. Nah, kita kombinasi di gereja ini, firman Tuhannya Injili, ekspresinya Pentakosta. Kita lihat yang kedua kegagalan dari Petrus ini. Dalam pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 kita baca. Orang yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan dari Tuhan, maka inilah kejadian yang akan terjadi. Ayat 69, kembalikan Nelson. Pasal 26. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Ya. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Ya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Dan seterusnya. Lihat saudara, khusus di Injil Matius dicatat. Yang menumbangkan iman yang sok-sok jago dari Petrus itu, tidak perlu Lucifer. Paham? Menumbangkan iman orang yang kosong tadi, iman yang tersugesti dan latah berjemaah tadi, tidak perlu ada roh jahat menjatuhkan engkau. Tak perlu musuh yang kuat mengalahkan kamu. Dicatat di sini, datanglah seorang hamba perempuan. Garis bawah itu saudara. Tidak perlu musuh yang kuat mengalahkan orang yang sombong rohani. Karena ketika kamu sombong tidak mau mendengarkan peringatan, kamu itu seperti orang yang sudah kena virus HIV/AIDS. Kamu tidak punya antibodi. Orang yang kena HIV/AIDS itu antibodinya imunnya itu yang disikat. Sehingga kalau ada virus flu, masuk flu. Ada hepatitis, masuk hepatitis. Semua penyakit yang ada di udara radikal bebas itu jadi penyakit. Tidak perlu Lucifer turun mengalahkan Petrus. Tidak perlu datang pedang dan parang mengancam Petrus. Cukup datanglah seorang hamba perempuan.
Sudah hamba perempuan lagi. Kapok lu kan? Merasa hebat, merasa tidak butuh firman Allah, merasa tidak butuh nasihat. Perhatikan, cukup hal-hal yang kecil merobohkan kamu. Cukup perkara-perkara yang sepele menghancurkan hidupmu. Perhatikan ini baik-baik. Tidak perlu hal-hal yang kuat. Tidak perlu musuh-musuh. Tidak perlu kesulitan ekonomi yang sulit. Tidak perlu. Kadang hal-hal yang sepele saja. Sepele saja. Keplak kamu. Hancur hidupmu. Cukup hanya dengan seorang hamba perempuan saja. Tidak perlu kadangkala masalah yang berat menghancurkan kita. Hanya ada masalah rumah tangga, masalah kecil-kecil kadangkala jadi ribut. Persoalan-persoalan yang sepele saja jadi ribut. Bunuh diri lompat dari apartemen, bunuh anak, bunuh istri. Sepele-sepele saudara, mengerikan. Hati-hati, justru saya sangat was-was kalau bertemu dengan orang Kristen, kalau diajak bicara, ngomongnya itu seperti hebat sekali. Ya ini kalau kita harus, ini saya dengan istri ini sedih hati saya. Kepada jemaat yang kita layani, malah kita dianggap kurang rohani. Perhatikan saudara. Kadangkala saya sedih hati saya, karena apa? Kok orang yang dinasehati ini justru melihat kita orang yang kurang rohani ya. Kita nasihati A, B, C, D, dia menganggap kita enggak perlu, enggak butuh nasihat. Dia merasa lebih rohani. Hati-hati. Serohani-rohaninya kamu tidak pernah ditahbiskan, dilantik menjadi pendeta. Hormati urapannya, hormati tahbisannya. Sepintar-pintarnya kamu anak-anak sekolah, kamu belum pernah jadi orang tua. Secerdas-cerdasnya kamu karyawan daripada bosmu, kamu S1, S2, bosmu hanya SMA, kamu tidak pernah jadi bos. Hormati tahbisannya. Sudah betul tadi Christine bersaksi. Hormati posisinya. Mungkin nasihat dari mama, dari papa, dari pendeta itu sederhana. Hati-hati ya. Enggak perlu gini, hati-hati ya. Enggak perlu. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. Jangan lo, enggak boleh lo. Enggak seiman, jangan. Enggak ngotot dia. Hati-hati. Perhatikan itu. Amin. Perhatikan itu. Dengarkan itu. Tidak perlu kekuatan yang kuat merobohkan kita. Saya baru mendapat pengertian ini sehingga saya pengen berlama-lama di sini. Tidak perlu hal-hal yang luar biasa, kadangkala kita jatuh. Kadangkala kita gagal. Tidak perlu antikristus campur, tidak perlu nabi palsu datang, tidak perlu pencobaan datang. Cukup dengan datangnya seorang hamba perempuan. Petrus bilang apa? Ini yang dia sangkal saudara. Dengan mudahnya Petrus menyangkal kebersamaannya dengan Yesus selama 3 tahun. Kan wanita ini tadi hamba perempuan bilang apa? Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Perhatikan saudara. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Ini budak loh, budak perempuan loh. Tidak ada hak bicara, tapi Tuhan suruh kamu. Orang itu sombong. Coba peringatkan lagi dia. Sebenarnya ini pun masih mengandung peringatan. Kamu yang bersama-sama dengan dia. Enggak ada. Bayangkan, dengan gampangnya Petrus meniadakan hubungan kita yang 3,5 tahun. Dengan gampangnya Petrus meniadakan kebersamaannya dengan Yesus 3,5 tahun. Dengan gampangnya menghadapi hamba perempuan, dia bilang nothing. Apa itu? Gak ada hubungan orang tua, gak ada hubungan dengan gembala, gak ada hubungan bos. Selama ini kita bersama-sama apa itu?
Lalu selama ini kita bersama-sama apa itu? Kelihatannya sepele saudara, ini mengerikan. Makanya banyak lagu-lagu percintaan itu kan, kau anggap apa hubungan kita selama ini? Iya, karena jangan dianggap sepele hubungan itu kan. Betul ya? Kadangkala kita hanya makan aja 2 kali dalam setahun, tiba-tiba teman kita merasa kita nggak menganggap kita tersinggung. Tapi Petrus, itu yang pertama. Yang kedua, datang lagi hamba lain. Dengan mudahnya Petrus menyangkal Yesus dan berkata bahwa dia bukan Allah yang hidup. Tidak ada hubungannya dengan saya, itu bukan siapa-siapa saya. Maka saudara perhatikan, saya ingin mengakhiri khotbah saya. Lebih baik kita merendahkan diri dan mau menerima setiap nasihat dan peringatan dari Tuhan. Ketika kamu merasa kuat, kamu lemah. Ketika kamu merasa lemah dan berdosa, orang yang butuh Tuhan, maka kamu akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Tidak perlu masalah yang besar menjatuhkan kamu. Tidak perlu setan mengganggu kamu. Cukup dengan kesombonganmu, kamu akan hancur berantakan. Tuhan menolong kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang keempat tadi, lagu yang terakhir itu ya. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Di hari Sabat ini Tuhan menasihati kami begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur. Begitu pentingnya setiap peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau ambil waktu ingin bersyukur dan menyatakan bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita nyanyikan referen. Ya. Bisa gitar dulu, kasih akord. Dari sana. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi
mau meraih kemenangan. Kami mau meraih kemenangan. Kami mau memperhatikan peringatan-peringatan. Ku ada menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Inilah hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengar dan menangkap dengan baik setiap peringatan-peringatan firman-Mu pada Sabat ini. Engkau menginginkan kami, merencanakan kami hidup berkemenangan. Maka kami telah melihat strategi Allah yang begitu luar biasa. Agar hidup kami meraih kemenangan itu, kami perlu memperhatikan peringatan-peringatan. Ampunilah kami Tuhan. Kadangkala persoalan kecil saja kami sudah mau tinggalkan Tuhan. Perkara-perkara yang sepele kami sudah mau meninggalkan Tuhan. Oh, betapa rapuhnya ternyata kami. Ternyata selama ini kami melayani mengikut Tuhan hanyalah sugesti, hanya kekosongan belaka. Lebih baik sekarang kami rendah hati, kami merendahkan hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau menasihati kami. Sebuah rahasia kehidupan, semakin kami merendahkan diri memerlukan Tuhan, semakin kuat kami menghadapi segala pergumulan. Kemenangan di depan mata kami raih bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas pelajaran bagi hamba-Mu Pak Rasul Petrus yang sudah menolong kami hari ini. Peringatan ini membuat kami tidak akan mengulangi kegagalan yang sama. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kita kembali berdoa, kita satu dalam hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Stephen Tuhan yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah setiap firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan kembali datang Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang kedua. Engkau berkati persembahan kami ini ya Bapak, baik yang pertama maupun yang kedua ini Bapak. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gereja-Mu Tuhan dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati mereka Yesus. Haleluya. Amin. Baik, bagi petugas persembahan, saya persilakan. Dosaku
pengumuman untuk kita. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah youth, nanti diumumkan kembali. Kemudian hari Minggu ada ibadah minggu jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Kembali kami memberitahukan bahwa perayaan Paskah kita pada minggu yang mendatang itu tanggal 29 dan tanggal 30, Jumat Agung dan hari Minggu Paskah ya. Itu bulan ini ya, bulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkorban untuk perayaan Paskah, silakan menghubungi Ibu Bendahara untuk kegiatan kita pada akhir bulan ini. Memang kegiatannya tidak terlalu besar, kita ibadah seperti biasa. Cuma ada di perayaannya yang lebih ini ya, ada telur, ada mungkin ada juga cerita tentang mencari telur ya. Jadi hanya perayaan kecil saja, kita tidak terlalu banyak, dan konsumsi makan bersama pada akhir minggu tanggal 30 tersebut. Jadi kami masih membuka kesempatan kepada ibu saudara yang rindu untuk kontribusi untuk perayaan Paskah kita, silakan menghubungi tim bendahara ya. Kemudian untuk yang ke Malang juga tetap kita doakan acara Paskah tanggal 22 April mendatang, karena kami akan berangkat untuk menghadiri KKR dan Paskah dari sinode kita ya. Itu aja pengumuman yang bisa sampaikan. Jika ada pengumuman lain, kami akan umumkan di grup healing saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya doa syafaat untuk Kak Elfri. Mari kembali kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Engkau telah menolong ibadah kami ya Bapa. Biarlah ibadah kami yang sederhana ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan menaikkan doa permohonan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan atas setiap permohonan kami. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, yang telah menasihati kami, untuk kami boleh diingatkan agar kami mendengarkan setiap firman-Mu, agar kami memperhatikan setiap peringatan lewat firman-Mu yang menjadikan kami menjadi pemenang di dalam-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah Engkau pakai untuk menjadi alat berkat lewat firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati segala kerinduannya di dalam pelayanan, di dalam keluarga ya Bapa, di dalam pekerjaannya ya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduannya ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulannya ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk penatua juga ya Bapa yang mendampingi Bapak Gembala di dalam menggembalakan jemaat di sini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau menolong kami semua ya Bapa, kiranya pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap masa depan, kerinduan setiap para pelayan di tempat ini ya Bapa. Semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini, untuk setiap kami yang ada di lantai 1, untuk oma-oma ya Bapa, untuk setiap kami yang ada di lantai 2 ini ya Bapa. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan ya Bapa. Engkau melawat setiap kami ya Bapa, mulai dari anak bayi, anak-anak remaja, kaum muda, dewasa, bahkan lansia ya Bapa. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan di antara kami ya Bapa. Engkau tahu setiap pergumulan kami ya Bapa, isi hati kami ya Bapa, dalam segala kelemahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam setiap pergumulan jemaat-Mu ya Bapa, baik itu yang bekerja ya Bapa, baik itu yang sekolah ya Bapa, yang mencari pekerjaan ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap teguh di dalam koridornya Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu ya Bapa yang tidak hadir pada pagi hari ini, apapun yang menjadi kendala mereka, mungkin itu sakit ataupun kegiatan lain ya Bapa. Kiranya Engkau tetap menolong mereka ya Bapa.
dan berdoa untuk kesempatan ibadah minggu depan ya Bapa, bahkan ibadah-ibadah berikutnya kami boleh bersama-sama berkumpul memuji Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk kedewasaan rohani kami ya Bapa, untuk setiap firman yang telah kami dengarkan ya Bapa, kiranya itu tidak lewat begitu saja ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, itu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam kegiatan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Kami boleh mengingat firman-Mu ya Bapa yang menjadi landasan kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk panti di tempat ini bersama Oma Silvi yang menjadi koordinator di tempat ini ya Bapa. Engkau menolong operasional panti ini ya Bapa. Semua apapun yang menjadi pergumulan di tempat ini ya Bapa, kami percaya Tuhan menolong sampai hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depan kami percaya Engkau Allah yang sangat baik yang memelihara panti ini ya Bapa. Semuanya yang ada di penghuni di panti ini ya Bapa boleh merasakan kasih Tuhan ya Bapa. Engkau berikan hikmat, kekuatan, sukacita kepada Oma Silvia Bapa sebagai koordinator di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap donatur-donatur yang telah mengambil bagian untuk memberkati panti ini ya Bapa. Bahkan keberadaan kami, gereja kami, panti ini, di lingkungan ini ya Bapa, boleh menjadi berkat untuk sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tema tahun ini ya Bapa, kerinduan kami 20 jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, ini setiap kami di dalam kelemahan kami, di dalam kesederhanaan kami ya Bapa. Kami tidak mampu ya Bapa, tapi kami mau ya Bapa, Engkau yang menolong kami, berikan kami hati yang rindu untuk dipakai untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, Engkau juga yang menunjukkan kemana kami harus melangkah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk sinode kami, sinode GPT ya Bapa, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin daerah-daerah ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu yang bekerja untuk memberitakan Injil ya Bapa. Engkau yang menolong mereka ya Bapa, untuk semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun kendala-kendala yang mereka hadapi saat ini ya Bapa, Engkau yang menolong ya Bapa. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, penginjil-penginjil baik itu di daerah, di kota-kota, bahkan di tempat-tempat yang terpelosok sekalipun ya Bapa. Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Kau kuatkan, teguhkan hati mereka dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Engkau menolong mereka ya Bapa. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang memberikan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan yang mengikuti pendidikan juga ya Bapa. Engkau teguhkan hati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau menolong bangsa kami mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah ya Bapa. Untuk perhitungan suara yang sedang berjalan juga ya Bapa, Engkau yang menolong ya Bapa. Perhitungan suara pemilihan presiden ya Bapa. Semuanya ya Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Allah tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan di dalam persekutuan rohnya yang kudus Allah yang hidup. Dialah yang memberkati engkau sekalian. Engkau biji mata Tuhan, dipelihara, dilindungilah engkau mulai hari ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.